Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan memulai pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 10 dengan materi dasar-dasar ilmu hadis. Maka pada pembelajaran pertama ini kita akan memulai dengan materi hadis, sunnah, khabar, dan athar, terutama yang berkaitan dengan definisi, persamaan, dan perbedaannya. Baiklah, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Pembelajaran pertama kita yaitu yang pertama kali kita bahas adalah tentang definisi hadis. Hadis menurut bahasa bermakna al-jadid, ya, kebalikan diddul qadim, artinya adalah sesuatu yang baru. Dan hadis juga memiliki makna lain berupa kabar, berita, informasi. Nah, ini kalau wazannya kita ubah ya dari hadatsa yahdusu menjadi haddatsa yuhadditsu. Kalau haddatsa yuhadditsu maka dia memiliki makna bercerita atau informasi, memberikan informasi atau mengkabarkan, ya, berita seperti itu. Hadis yang bermakna kabar ini diambil dari kata haddatsa yuhadditsu tahdits yang bermakna riwayat atau ikhbar atau mengabarkan. Seperti pada ungkapan haddatsana bihaditsin, ya, itu memiliki makna kami mengabarkan sesuatu berita atau suatu cerita, atau kami menceritakan sesuatu, seperti itu. Dalam Quran surah At-Tur ayat 34 pun Allah menggunakan kata hadis dengan makna kabar, ya. Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka termasuk orang-orang yang benar. Sedangkan hadis menurut istilah terbagi menjadi dua bagian, yaitu definisi hadis yang terbatas dan definisi hadis yang luas. Yang pertama, definisi hadis yang terbatas ini sesuai dengan yang disepakati oleh jumhur ulama hadis, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au nahwiha. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir dan sebagainya. Nah, definisi ini mengandung 4 macam unsur, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad SAW yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'in. Dan ini merupakan definisi yang umum dipakai oleh ulama hadis, ya. Jadi semua hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi saja, ya, tidak termasuk orang lain. Definisi yang kedua yaitu definisi hadis yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh muhaddisin, ya, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu'kan pada Nabi Muhammad saja, tapi juga perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in pun disebut hadis. Nah, akan tetapi definisi ini jarang dipakai oleh ulama, ya. Kenapa? Karena nanti dia akan masuk pada bagian yang lainnya yang akan kita bahas nanti. Jadi di sini kita ambil yang definisi pertama saja, bahwasanya hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang sunnah. Sunnah secara bahasa, ya, itu adalah jalan yang sudah dilalui oleh orang terdahulu dan diikuti oleh orang yang kemudian. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu, ya, yang ada jalan setapak yang sudah dirintis oleh orang-orang sebelumnya dan digunakan, ya, untuk orang-orang kemudian, maka itu bisa dikategorikan sebagai sunnah. Lebih khususnya, sunnah itu merupakan perilaku dan pola hidup yang telah dilakukan secara turun-temurun, ya, dari satu generasi ke generasi yang lain, dan tetap mereka laksanakan, mereka amalkan dalam kehidupan sehari-harinya menjadi satu kesatuan kehidupan mereka. Ya. Secara istilah, ya, sunnah merupakan
sama dengan hadis, cuman dia lebih luas ya. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw khuluqiyatin aw khalqiyatin aw siratin sawaun kana qoblal ba'tsa aw ba'daha. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak, kepribadian, sejarah hidup yang mulai dari mereka sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul hingga Nabi wafat. Nah, ini yang membedakan sunnah dengan hadis. Karena sunnah cakupannya lebih luas, ya, tidak hanya perkataan perbuatan Nabi setelah diangkat menjadi Rasul, tapi juga perkataan dan perbuatan kehidupan Nabi, juga sifat-sifat dan akhlak Nabi, juga sejarah hidup Nabi, mulai dari Nabi sebelum menjadi Rasul. Ini sunnah. Berikutnya yaitu khabar. Khabar secara bahasa itu memiliki makna kabar, berita, informasi ya. Kalau bahasa Indonesianya kabar karena ini sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah, kabar adalah berita atau informasi ya ma sudiro atau ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah wat tabi'in ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari nabi, dari sahabat, dan dari tabi'in. Ulama lain berpendapat bahwa kabar hanya dimasukkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad SAW. Orang meriwayatkan sejarah disebut khabari atau akhbari, sebagaimana hanya orang yang meriwayatkan hadis disebut dengan muhaddis. Di samping itu pula mereka berpendapat bahwa kabar itu sama dengan hadis, keduanya dari Nabi. Maka dari pendapat-pendapat ini kita dapat mengetahui bahwasanya ya kita ambil satu definisi bahwa kabar adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi dan selain Nabi, baik itu sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun yang lain sebagainya. Oleh karena itu, kabar ini lebih umum daripada sunnah, sedangkan sunnah lebih umum daripada hadis. Ya. Akan tetapi ketiganya memiliki persamaan bahwasanya hadis, sunnah, dan kabar itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Ya, perbedaannya sunnah lebih luas dari sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Kabar itu lebih luas daripada sunnah, yaitu dari Nabi dan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu athar. Ya. Athar dari segi bahasa itu memiliki makna sisa atau jejak dari sesuatu. Ya. Jadi kalau kita menemukan jejak atau sisa reruntuhan sesuatu, itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan athar. Athar juga diartikan sebagai nukilan. Nukilan itu adalah sesuatu yang diambil dari orang lain atau dari sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, ya, athar itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu athar adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi dan selain Nabi, baik itu sahabat, tabi'in. Nah, pendapat yang kedua ini yang membedakan athar dengan khabar, yaitu athar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Nabi, yaitu sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ambil definisi yang kedua, maka kita bisa membedakan ya antara athar dan khabar. Ya. Maka khabar di sini adalah salah satu definisi yang paling luas karena dia mencakup keseluruhan, mencakup dari hadis, mencakup dari sunnah dan athar. Karena khabar itu ya dia terdiri kabar itu berasal dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sedangkan hadis dan sunnah itu hanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan athar itu hanya berasal dari sahabat dan tabi'in saja, seperti itu. Ini persamaan dan perbedaan. Adapun untuk contohnya, kalau hadis ini punya ciri khas khusus ya, membedakan antara hadis dan sunnah. Hadis itu adalah sesuatu yang identik dengan tercatat dalam kitab hadis. Jadi hadatsana fulan min fulan atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Contohnya seperti itu. Nah, ini merupakan hadis perkataan ya.
Sedangkan hadis perbuatan yaitu seperti hadis tentang gerakan sholat yang diriwayatkan dari para sahabat. Ya. Bahwasanya Nabi ketika hendak sholat, ya, ia mau berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika iktidal, ketika hendak sujud dan lain sebagainya. Ya. Ini merupakan hadis-hadis yang bersifat perbuatan. Sedangkan takrir itu adalah ketika sahabat melakukan sesuatu, ya, yang berkaitan dengan ibadah, contohnya tentang sahabat yang tidak menemukan, dua orang sahabat yang tidak menemukan air, lalu salah satunya mereka bertayamum dan yang satunya lagi melanjutkan perjalanan hingga menemukan air. Nah, yang satu sholat dengan tayamum dan satu lagi mengulang sholatnya, jadi dua kali sholatnya ketika menemukan air dan waktu sholat masih ada. Jadi yang satu dua kali sholat menggunakan debu tayamum dan wudhu dengan air, yang satunya saja, yang satunya lagi cukup dengan tayamum saja. Maka ini dibawa kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan yang sholat satu kali mendapatkan satu pahala, yang sholat dua kali mendapatkan dua pahala, seperti itu. Atau yang sepertinya, koreksi saya kalau salah ya. Nah, ini identik dengan hadis, sedangkan sunnah itu lebih identik dengan sesuatu yang diamalkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita tiru, apa yang kita contoh dari Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari itu biasanya disebut dengan sunnah. Ya. Contohnya makan dengan tangan kanan, ya. Terus makan dan minum dengan duduk, ya. Memulai segala sesuatu dengan Bismillah. Ini seringkali disebut dengan sunnah Nabi. Ya. Mengapa kita melakukan itu? Ya, karena itu sunnah dari Nabi. Ya. Kalau hadis lebih identik dengan sesuatu yang tercatat dalam kitab hadis. Nah, ini persamaan dan perbedaannya antara hadis, sunnah, kabar, dan athar. Sedangkan untuk kabar dan athar yang berasal dari selain Nabi itu misalkan kita lihat tentang azan Jumat yang dua kali. Kalau pada masa Nabi azan Jumat itu hanya sekali, cuman pada masa Khulafaur Rasyidin ya itu ada kebijakan dari khalifah bahwasanya azan Jumat dilaksanakan dua kali agar orang tidak ketinggalan khutbah Jumat. Itu tujuan utamanya ya. Seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau ada terdapat kesalahan, silahkan dikoreksi di komentar dan lain sebagainya. Silahkan jika ada pertanyaan juga silahkan ditulis, disampaikan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, segala sesuatu yang tidak baik jangan disimpan, itu datangnya dari diri yang gaib. Ditutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.